Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrilia Susanti. Saya dari kelas non-reguler semester 2. Berikutnya di sini saya akan memaparkan materi pada mata kuliah IPA di bagian bab 13. Berikutnya yang pertama itu ada di poin A, ada pengertian kalor jenis. Kalor jenis adalah kemampuan suatu zat untuk menyerap atau menyimpan energi panas. Jadi, kalor jenis adalah jumlah energi panas atau kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg suatu zat besar 1 derajat Celcius atau biasa disebut dengan 1 Kelvin. Satuan yang digunakan adalah Joule per kilogram dan per derajat Celcius. Jadi, kalor jenis ini sangat penting sekali dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam teknologi, misalnya dalam merancang sistem pendingin atau memilih bahan bangunan. Berikutnya di poin B itu ada bentuk kalorimeter. Nah, kalorimeter ini adalah alat untuk mengukur jumlah kalor atau panas yang terlibat dalam suatu proses seperti perubahan suhu atau reaksi kimia. Nah, bentuk dan struktur kalorimeter ini dirancang agar mampu meminimalkan kehilangan panas ke lingkungan. Nah, berikutnya ada struktur umum kalorimeter. Struktur umum kalorimeter ini yang pertama itu ada bejana dalam. Bejana dalam atau sering disebut dengan wadah logam. Nah, wadah logam di sini terbuat dari logam, biasanya aluminium atau tembaga. Karena tembaga dapat menghantarkan panas dengan baik. Nah, selain itu, wadah logam ini berfungsi sebagai tempat zat atau cairan yang akan diukur kalorinya. Berikutnya yang kedua itu ada isolator atau lapisan penyekat. Biasanya berupa lapisan gabus atau bahan isolasi termal di sekeliling bejana logam. Nah, fungsinya dapat mencegah kehilangan panas ke lingkungan. Berikutnya yang ketiga itu ada bejana luar. Nah, bejana luar ini berfungsi sebagai menyimpan bejana dalam dan membantu bejana suhu tetap stabil. Nah, biasanya sering terbuat dari plastik atau bahan tahan panas lainnya. Berikutnya yang keempat itu ada pengaduk. Nah, pengaduk di sini berfungsi untuk mencampur zat agar suhu merata selama proses pengukuran. Yang kelima itu ada termometer. Nah, termometer ini berfungsi sebagai pengukur perubahan suhu dalam bejana. Berikutnya di poin C itu ada pengertian kapasitas kalor. Nah, kapasitas kalor adalah besaran kalor atau energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu seluruh benda. Jadi, kapasitas kalor ini menunjukkan kemampuan suatu benda, bukan hanya suatu massa, untuk menyerap kalor dan mengalami kenaikan suhu. Misalnya kita punya kalor jenis air adalah 4 kapasitas. Kalor sangat digunakan untuk menghitung perubahan suhu benda dan menyusun sistem pendingin atau pemanasan yang efisien. Berikutnya yang terakhir di poin D itu ada pengertian dan contoh-contoh dari 3 utama perpindahan panas. Yang pertama itu ada konduksi, yang kedua ada konveksi, yang ketiga ada radiasi. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu ada konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat. Nah, konduksi adalah proses perpindahan panas tanpa perpindahan zatnya. Biasanya terjadi pada zat padat, terutama logam. Contohnya itu seperti sendok logam. Nah, sendok logam yang dimasukkan ke dalam air panas, ujung sendok yang tidak terendam ikut menjadi panas karena panas merambat dari ujung yang terkena air. Atau contoh lainnya itu seperti wajan yang diletakkan di atas kompor. Panas kompor
mengalir melalui logam ke seluruh permukaan wajan. Berikutnya yang kedua itu ada konveksi. Konveksi atau perpindahan panas melalui aliran zat. Nah, konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan partikel zat, biasanya terjadi pada cairan atau gas. Contohnya itu seperti air yang dipanaskan. Bagian bawah air yang panas akan naik, sedangkan air yang dingin akan membentuk arus konveksi. Atau contoh lainnya itu seperti udara panas di siang hari itu akan naik ke atas dan digantikan oleh udara dingin dari laut atau oleh angin laut. Berikutnya yang ketiga itu ada radiasi. Nah, radiasi atau perpindahan panas tanpa media. Nah, radiasi adalah perpindahan panas tanpa media membentuk membentukan pembentukan medium yang terjadi melalui gelombang elektromagnetik. Contohnya itu seperti panas matahari sampai ke bumi. Meskipun ruang angkasa itu vakum, energi tetap sampai melalui radiasi. Atau contoh lainnya itu seperti kita merasa hangat saat duduk di dekat api unggun, meskipun kita tidak menyentuhnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.